Oke, halo, selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi, Pak Iya, Ferdinand. perkenalkan saya Ferdinand Pak Ya. dari PT Pira Indonesia. Oh. Saya yang meng-email dan menelpon. Oh ya, Bapak. ya. Apa namanya menjadwalkan ketemu Bapak. Gitu. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, sehat Pak gitu Pak. Sehat. Sehat. Gimana Pak perjalanan ke kantor Pak? Ya, Macet. lumayan lah biasa, macet. Macet ya Pak. Ya? Nah, Tempat tinggal di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? saya di Cipondo. Oh Cipondo, Tangerang juga. Iya, Pak? Tangerang. Kurang lebih berapa menit Pak? Kalau Setengah lewat jam? tol ya 20 menit lah kalau 20 menit ya. Oh. Macet ya cuma pas di kampung-kampung aja, begitu Iya. masuk tol arah ke sini lebih Betul. lancar. Tapi kendalanya ke sini sendiri atau Pak memakai driver Pak? Enggak, saya sendiri. Sendiri Pak ya. Hmm. Oke. Di rumah juga apa ngantar anak dulu enggak Pak ya? Oh iya, kebetulan ngantar anak saya. Anak sekolah ya? Ada sekolah, jadi bareng saya pagi baru saya ke kantor. Anak ada berapa Pak kalau boleh tahu? Satu Oh laki perempuan? laki. Umur berapa Pak? Ya SMA kelas 2 ya. Oh. Baru 17. Baru 17 ya. Iya. Baru ini Pak ya dewasa Iya, ya. iya. Biasa ABG. Iya ABG. SMA di mana? Di Tangerang juga Pak? Di Tangerang, di Budi Luhur. Oh di Budi Luhur Tangerang. Oke. Iya. Oke. Ya biasa kalau laki-laki udah melewati 17 tuh Ya, Pak. biasa. Badannya badan laki-laki Pak ya. Iya. Pernah ngalamin juga dulu. Iya betul. Tapi yang penting kan nggak bandel-bandel narkoba. Iya, gitu, betul, ya. betul. Ada laki-laki lah, Iya. nongkrong gitu. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa lah. Iya betul. Kalau ibu gimana Pak? Istri saya, Iya. iya di rumah sih. Oh Di ibu rumah tangga ya. Iya. Ibu rumah tangga. Oke. Kalau apa namanya? Ini setiap hari Pak Dodi ke kantor ya Pak ya? Iya, iya. Setiap hari ya. Setiap hari kontrol ya. ya, Pak, ya? ya pasti lah. Oke. Udah berapa lama Pak perusahaan ini Pak? Kalau boleh tahu? Dari tahun 2008. 2008. Ya. Oh, awalnya memang di lokasi di sini Pak? Atau Ya, ya dulunya sih trading, tapi lokasi ini pabrik ini dari tahun 2008. 2008 pabriknya Pak ya? Ya. Oh, luas berapa Pak nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak? Ya kira berapa ya? Saya mah agak lupa. Sekitar berapa ribu gitu, 8.000 atau berapa? 8.000. Oh, oke. Ada berapa Pak ini karyawannya Pak? Karyawan ya nggak banyak, kalau karyawan sih ya nggak nyampe sih, saya paling 50. Oke. Ini nggak ekspor lagi Pak ke luar kota mungkin? Ya Atau rencananya sih memang ada? begitu, rencananya begitu, tapi ya nunggu lah, ini habis dari tadi ada resesi, terus Ya. ada pandemi, Pandemi, ya. ada pengurangan juga ya Pak ya? Betul. Tapi nggak banyak ya Pak? Ya enggak. Kita sih kebetulan kemarin enggak sampai pengurangan sih. Cuma Oh, memang bisnisnya oke. Iya memang bisnis ya, dulu. Tapi oke sih Pak, nggak masih sampai bertahan, pengurangan. iya, Pak. masih bertahan. Iya, berarti growth-nya masih stabil ya. Ya. Ya, nggak minus banget ya Pak ya. Enggak. Ya masih bisa jalan lah. Ya. Sekarang sudah lumayan lagi. Hebat nih Pak. Kalau di suasana pandemi tidak pengurangan sih itu udah oke Pak. Iya, betul. Perusahaan itu udah bagus banget. Karena lihat di luar sana tuh kasihan banget teman-teman yang pada punya Betul, bengkel, punya apa. betul. Harus pengurangan, yang bahkan ada yang harus tutup gitu sama sekali. Betul. Asetnya harus dijual gitu kan. Oke. Ya. Kalau untuk gudangnya Pak ini memuat berapa produk, jumlah total bannya itu bisa memuat berapa Pak kalau gudangnya? Wah, kalau hitungan saya malah kurang ini ya, detailnya saya kurang. Tapi cukup lah untuk Cukup ya, Pak, ya? untuk di area ini cukup lah untuk supply. Oke. Bahkan kadang-kadang dari teman-teman bengkel yang lain juga ngambil dari sini juga. Oh Gitu. iya betul. Bengkel-bengkel apa Pak biasanya Pak? Bengkel apa namanya? Brand Jepang atau Eropa Pak? Bengkel-bengkel umum sih, cuman ya tergantung customer mereka punya apa. Kalau mereka kebetulan mereka diminta ban tertentu yang mereka nggak punya, tanya ke saya ada ya udah ambil. Oh berarti lengkap juga ya Pak ya, pasti ya. Ya kebetulan saya nyediain yang pasaran aja, maksudnya yang orang-orang tahu lah mereknya. Contohnya Bridgestone, ya Gajah Tunggal gitu yang lebih populer, maksudnya awam, orang awam tuh tahu. Biasanya memang ya. Biasanya kalau untuk bengkel-bengkel umum itu mereka ngambil di Bapak itu untuk ban-ban mobil sedan kah atau SUV atau apa nih Pak? Apa aja sih, apa aja ya. Apa aja. Cuman akhir-akhir ini ya karena trennya lagi MPV dan SUV ya paling mobil-mobil. Iya itu. betul. Sekarang ini trennya MPV sama SUV Pak ya. Iya. Sedan udah kurang ya. Jalanan aja kelihatan. Apalagi juga yang brand dari Jepang itu Pak Mitsubishi sekarang udah tidak
produksi mobil sedan lagi Pak iya, ya. udah. Dia lebih ke SUV sama truk ya Pak ya. Iya. Ya kalau apa namanya kayak mobil Toyota tuh mungkin masih Pak ya, Daihatsu itu mungkin masih ya. Tapi kalau untuk brand-brand atas Pak, Honda, Mitsubishi itu mereka kayaknya udah kurang ya Pak ya untuk memproduksi ban-ban. Kalau ban-ban sedan itu biasanya kan range-nya antara ring 14 sampai 16 ya Pak ya. Kalau sedan ya mungkin kalau yang big sedan mungkin sampai 18 itu ada. Yang baru ya Pak ya. 18 itu. Tapi ya karena populasi mobilnya sendiri juga penggunanya juga udah jarang ya. Iya betul. Kalau secara bisnis saya lebih mengutamakan yang SUV ya. Ditambah juga kondisi Jakarta Pak, banjir, jalanan bolong-bolong. Betul. Sekarang juga kan mobil listrik ya Pak ya. Iya. Sekarang trennya juga mobil listrik gitu kan. Kalau mobil listrik itu biasanya banjirnya ring berapa Pak? Kayak Tesla. Kalau yang saya tahu, kalau ya semacam Tesla itu high end ya dia mirip-mirip sedan ya. Jadi yang ring 18 ke atas gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak Wuling REV kemarin ya paling kalau nggak salah itu ring 12 atau ring 14 gitu, kecil banget. Oh kecil ya Pak ya? Iya. Tapi lebarnya juga kecil. Ukuran ban mobil cuman itu ring yang kecil gitu loh. Karena mobilnya sendiri kecil banget kan. Jadi dia ngejar supaya nggak terlalu berat juga. Iya. Itu nggak bahaya Pak ya? Karena setahu saya Wuling agak tinggi ya bodinya. Ya pastinya udah dihitung ya sama. Iya pastinya. Jadi betul. cukup aman lah. Dan itu kan juga mobil nggak kenceng-kenceng amat. Iya. Dipakai gitu. Iya betul. Ya kalau mobil Eropa ya kalau dipakai tol bisa kenceng lah kalau mobil listrik. Kalau mobil listriknya Hyundai itu ya yang mungkin agak-agak ya mirip-mirip SUV lah. Iya. Karena yang Ioniq itu saya rasa kayak lebih mirip SUV ya, walaupun bentuknya agak mirip sedan tapi tinggi. Iya betul. Apalagi yang kecil itu, Wuling yang kecil itu ya. Itu apa saya kurang tahu tuh namanya itu Pak. Sekarang juga lagi ngetren karena Jakarta butuh yang kecil-kecil tuh Pak. Betul. Parkirnya udah susah. Betul. Jalanannya pakai macet. Gitu. Betul. Orang sekarang di Jakarta ke mall aja sekarang udah malas bawa mobil Pak. Iya. Pakai Grab, main namanya. Gak mikir parkir. Betul. Keluar parkir di mall bisa sejam setengah jam Pak. Iya parkiran udah berapa mendingan bayar online Pak. Benar. Ya Jakarta ya memang begitu dah. Tapi terbantu sih Pak dengan online ini. Iya. Walaupun sekarang juga tarifnya juga udah mulai naik lagi. Jadi emang ya gimana lah tergantung keperluan aja sih. Betul tergantung keperluan gitu betul. Kalau penjualan Pak ya di pabrik Bapak ini di gudang Bapak ini untuk per bulan atau per minggunya berkisar berapa Pak? Per minggu mungkin saya bisa jual berapa ya, sekitar mungkin 100-200 ban lah ya. 100-200 bisnis ya. Itu untuk berbagai brand karena kan tadi berbagai brand. Bukan untuk satu brand ya. Enggak, itu berbagai brand. Cukup lumayan Pak ya. Ya lumayan itu 200 ya Pak. Itu untuk bengkel-bengkel banyak bengkel umum atau bengkel-bengkel resmi Pak kayak dealer gitu? Enggak, jadi saya juga kan ada outlet juga, maksudnya bengkel ban gitu lah. Oh nyuplai di situ juga. Oke. Di mana Pak outletnya Pak? Ya sekitar sini aja sih, sekitar Tangerang aja. Oh ada berapa outlet nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Outletnya ada 3. Di mana aja Pak? Di Jalan Respong ini 1, di Bintaro ada, kemudian di Ciledug ada. Oh di Ciledug ada ya? Iya kalau di kayaknya tempat-tempatnya strategis semua. Ya, emang saya tujuannya komplek-kompleknya ya. Penghuni yang satu rumah ada 2-3 mobil nih ya Pak. Begitu. Iya. Betul. Nah kalau untuk yang brand-brand Pak Dodi yang pegang saat ini atau supply saat ini, itu untuk satu brand itu Pak, itu bertahan kualitasnya itu berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Kualitas ya, kalau orang-orang umum yang saya tahu sekarang ini dia bisa. Ini untuk rutinitas sehari-hari ya, untuk dipakai sehari-hari mungkin ya mereka kadang-kadang gantinya itu bisa kalau untuk kebutuhannya dia sendiri paling dari rumah kantor ya 2 tahun sekali ganti. 2 tahun sekali. Ya kalau yang dipakainya kayak mobil-mobil operasional, sales gitu kemana-mana itu ya bisa kurang dari itu, setahun udah ganti. 1 tahun ya, karena sales kan mobilnya jauh lebih tinggi. Betul. Oke.
Tapi ada juga customer yang modalnya kelihatan kembangannya masih bagus, masih dalam gitu ya, nggak ganti-ganti juga sampai 4 tahun, ntar pas datang ke sini cuman keluarnya ini udah keras nih, bannya udah retak-retak ya. Padahal kembangannya masih bagus ya emang karena udah lama. Iya betul. Itu biasanya kalau retak-retak itu karena itu ya Pak ya, kalau misalnya cuci Karena umur sih ya, umur cuaca juga. juga. Tapi kalau saya dengar katanya ini Pak, kalau cuci mobil itu kan suka semir ban tuh Pak. Itu ada efeknya juga Pak, ya, bikin pecah-pecah. Sebenarnya sih tergantung formulanya, yang kita nggak tahu kan mereka pakai apa. Betul, bahannya. Ya, selama itu benar, silikon yang tidak merusak karetnya ya saya rasa nggak apa-apa. Iya betul. Cuman kan kita nggak tahu mereka pakainya apa, yang penting kan kelihatan hitam aja gitu. Iya betul, yang kelihatan hijau hitam gitu ya. Iya ya. Untuk 100-200 per bulan itu biasanya ukuran apa tuh Pak yang paling banyak tuh Pak? Ukuran paling banyak ya ukuran yang tadi saya bilang MPV SUV. Jadi ring Antara ring 15 sampai 17. Ya sekitar itulah. Sekitar itu ya. 15 sampai 17, 18 sih ada sedikit, karena kalau orang pada modif gitu kan paling naiknya ke ukuran ring 18. Ring 18 ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya Bapak udah pernah menggunakan ban Pirelli belum Pak? Mencoba? Kebetulan belum pernah. Dengar sih sering, tapi nyoba sendiri belum. Nyoba sendiri belum. Tapi kalau info-info dari luar gimana Pak? Belum, customer atau pelanggan belum ada yang pernah cerita gitu Pak? Ya mereka bilang sih ya enak. Dan kalau saya pikir ya wajar, maksudnya ban ini kan merek internasional. Betul. Saya suka nonton F1 juga, mereka pakainya Pirelli juga gitu kan. Ya harusnya sih ya bagus gitu, harusnya sih bagus. Betul. Nah, kita ini kan dari saya ini kebetulan kan dari Pirelli Indonesia nih Pak. Nah, memang tadi Pak Dodi kan info kan ban luar Pak ya, internasional ya. Kita dari ban Pirelli ini dari Italia Pak. Jadi dari Eropa itu memang banyak digunakan oleh pembalap-pembalap terutama F1, rally juga kadang-kadang ya Pak ya. Terus pembalap kayak drift atau segala macam itu pakai Pirelli. Itu mereka banyak. Nah, mobil-mobil Eropa di luar pun juga banyak Pak. Nah, tadi kan makanya tadi saya tanyakan, Bapak ini biasanya ini banyak untuk mobil-mobil sedan atau mobil-mobil SUV nih? Nah, ternyata SUV Pak ya. SUV. Nah, di luar tuh banyak Pak mobil BMW. Nah, BMW itu kan sekarang juga untuk brand BMW kan dia mereka lebih ke SUV Pak ya. Jeep gitu ya. Nah, terus Jaguar. Nah, TLC juga Pak, Toyota Land Cruiser atau Land Rover. Itu sekarang banyak menggunakan ban Pirelli Pak. Gitu. Nah, memang dia untuk tekstur dan penampilannya dia memang cocok untuk mobil-mobil yang kategorinya SUV Pak. Jadi mobil-mobil tinggi, mobil gede. Nah, itu tampilannya jadi cantik dia Pak. Jadi terutama untuk laki-laki kan butuh gagah ya Pak ya. Tampilan dulu, betul tampilan dulu. Kebetulan kita juga tidak mengedepankan tampilan Pak. Kita juga mengedepankan kualitas. Nah, di mana kualitas kita adalah pertama itu tahan lama Pak. Durasinya tahan lama. Jadi yang tadi Bapak bilang kebanyakan sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, let's say lah Pak, 2,5 tahun ya Pak ya. Ya kalau dia jarang mobile ya Pak ya. Nah kalau Pirelli Pak itu bisa 3 tahun Pak. 3 tahun. Memang kalau untuk customer atau untuk pelanggan memang senang Pak ya. Tapi kalau untuk distributor kan, aduh 3 tahun nih. Tapi jangan tahu untuk Pak, itu banyak sekarang semua beralih ke Pirelli. Iya, karena pertama daya cengkramnya Pak. Dia untuk medan kering itu pasti otomatis dia lebih cekam ya, cakram dia Pak. Nah untuk air Pak, karena kondisi bentuk kembangnya itu dia sudah mendesain untuk kering dan basah. Jadi pada saat basah genangan air dia lewat, dia akan memecah air Pak. Nah seperti itu. Nah yang ketiga juga dia bisa membuat irit bahan bakar Pak. Nah tapi tentunya dengan scoring balance nih kondisi yang normal, bagus. Kondisi normal betul. Nah karena tekstur ban dari Pirelli ini cukup bagus Pak, kualitasnya bukan cukup lagi Pak, bagus malah Pak. Nah Bapak berjalan, customer atau driver jalan itu dia akan kedap Pak. Suaranya akan kedap. Kalau biasa kan orang bunyi itu Pak. Apalagi SUV. Betul. Ini kedap Pak. Dia hampir tidak ada suaranya. Ya, karena tekstur dari kembangnya pertama Pak, bahan dari karetnya, dan
itu pasti ada kawat-kawatnya dalamnya Pak Ya. ya. Nah itu sangat bagus Pak. Nah yang berikutnya Pak, yang ini jarang ada di brand-brand lain. Kan Jakarta suka ada yang nebar paku kadang-kadang. Oh iya, ya. Atau Bapak lagi lewat jalan tikus ada bangunan, ada paku atau bautnya Pak ya. Kalau ini Pak, Pirelli Pak, kelebihannya kalau Bapak itu banyak ketusuk paku atau ada ketusuk baut gitu Pak ya, dia kempes kan Pak ya, itu masih bisa dijalankan Pak. Oh gitu. Iya, karena teksturnya Pak, tekstur dari bentuk bannya pertama. Ya. Yang kedua dari rata, jadi dia kita nyebutnya round flat Pak. Jadi masih bisa berjalan sampai ke tempat penggantian ban atau tempat pembenaran ban. Oke. Itu sangat membantu banget gitu loh Pak. Oh iya. Oke. Nah itu juga nyaman Pak. Jadi kalau biasanya kan kalau ada jalanan Jakarta kan nggak semuanya halus. Bolong-bolong. Iya betul. Kadang ada yang gelombang-gelombang gitu. Iya. Nah ini saking lembek ya Pak ya. Jadi bannya lembek. Tapi tidak cepat habis. Biasanya kalau soft compound kan cepat habis. Iya. Nah ini soft compound tapi masih bisa bertahan lama. Nah soft compoundnya ini selain yang tadi menggigit untuk medan kering Pak, itu juga nyaman untuk jalanan yang bergelombang. Ada Jadi dia masih peredamnya gitu. peredamnya betul. Jadi dia masih main di situ Pak. Ya. Kecuali kalau shocknya rusak ya Pak ya. Oh iya. Jadi ketahuan tuh Pak kalau shock breakernya rusak Pak. Oke. Seperti itu. Iya. Nah mungkin Kayaknya dari yang dibilang tadi cukup menarik ini. iya benar sangat Pak. Karena memang Pirelli ini makin dia setiap tahunnya mengembangkan inovasi-inovasi baru. Karena disesuaikan dengan kendaraan yang keluar, tipe kendaraan yang keluar di tiap tahunnya Pak ya. Iya. Nah seperti tadi saya bilang Pak, kayaknya udah nggak ada sedan lagi nih Pak, Iya. kan. Nah kalau Pirelli ini memang karena banyak SUV yang keluar, tipe-tipe Jeep yang keluar, dia menyesuaikan dari bentuk ringnya, besarnya, tampilannya, kenyamanannya, terus safety-nya tentunya ya tadi ya, pemecah air seperti itu. Itu sangat berkembang inovasinya. Oke, tapi ini masih produksi Italia. Ini masih produksi Italia Pak. Masih produksi. Nah, kalau kira-kira dipakai di Indonesia dengan iklim di Indonesia gimana? Oh, nggak ada masalah. Ngurangin umur nggak ya? Memang untuk yang disuplai ke Indonesia itu disesuaikan dengan iklim Indonesia Pak. Kalau di Italia kan panasnya juga nggak sepanas Indonesia ya. Dinginnya juga lebih dingin dari Indonesia. Nah untuk ininya tekstur bannya untuk di iklim Indonesia itu sangat bersahabat Pak. Jadi tidak gampang pecah tadi kecuali kalau misalnya di parkir nempel di trotoar ya. Nah itu pelak hancur Pak. Nah ini teksturnya bahan materialnya sudah disesuaikan dengan iklim Indonesia. Jadi tidak masalah. Untuk durasinya juga masih, makanya tadi kalau di Indonesia mungkin 3 tahun Pak, kalau di luar negeri mungkin bisa 4 tahun Pak. Oh gitu. Ya. Tahan namanya, makanya kita mengambil durasinya itu durasi berdasarkan iklim Indonesia. Oke. 3 tahun. Jadi kan lumayan Pak, ada spare 6 bulan sampai 1 tahun lah dari untuk brand-brand yang lain. Nah gitu. Nah ini memang benefitnya memang sih untuk distributor atau supplier Pak ya. Memang wah lama nih pelanggan atau customer lama nih ganti bannya. Tapi tenang Pak, semua udah pada ganti Pirelli Pak. Untuk mobil-mobil baru. Karena memang sudah dipakai untuk kayak balap F1, terus mobil-mobil SUV Eropa yang brandnya Eropa juga udah pabrikannya udah menggunakan Pirelli Pak. Dengan segala kelebihannya itu ngomongin harga. Harganya gimana? Untuk harganya Pak, itu untuk kategori mobil SUV itu berkisar 8 sampai 10 juta. Tergantung dari ring lebarnya. Iya, betul. Wah, lumayan juga harganya. Betul, lumayan Pak. Sekarang kan harga SUV paling murah berapa sih Pak? 300-an Pak. Iya. Berarti kan orang itu kan untuk ganti ban sekitar 8 juta sampai 10 juta yang kategorinya 3 tahun sekali Pak. Nggak masalah sih menurut saya sih gitu kan. Tapi kalau harga segitu ya tetap aja, kalau sekarang kan harganya paling berapa satunya 1,5 2 juta gitu kan. Tapi kalau seharga segitu ya mungkin pasarnya ya itu tadi mobil-mobil Eropa kali ya. Betul. Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti kan kita biasanya kalau mencoba, kita biasanya nanti kita akan ada promo untuk percobaannya Pak ya. Maksudnya untuk percobaan itu kita biasanya ada promo, entah itu promo di harga atau promo di warranty. Oh gitu ya.
Oke, nah itu tadi memang menarik sih. Tapi ya itu tadi saya bilang saya belum pernah nyobain. Ya. Boleh dapat trialnya nggak? Bisa Pak, bisa. Kita memang menyediakan untuk trialnya, tapi trial kita tidak lempar keluar. Misalnya untuk dari pihak Zentrum Ban ya Pak ya, untuk mungkin Bapak bisa kita ganti dulu ban mobilnya, kita pakai Pirelli sebulan Bapak atau berapa minggu Bapak coba dulu. Kita ada untuk trialnya Pak. Oh gitu. Ya pasti karena kan kita kan inovasi baru ini, material baru, ya. Kan? Kita kan nggak bisa langsung ini Pak ya. Itu berapa lama saya boleh trial itu? Maksudnya trial itu untuk saya pakai nanti sampai habis atau nanti diambil lagi atau gimana? Biasanya diambil lagi Pak, karena kan untuk trial Pak. Oke. Berapa lama saya boleh trial? Ya paling seminggu Pak, seminggu 2 minggu lah Pak. Ya. Kalau tergantung dari rutinitas Bapak. Kalau rutinitas Bapak agak jauh ya seminggu ada cukup yang bisa kenyamanannya ya. Seperti itu. Ngerasain gitu ya. Iya, ngerasain perbedaannya dengan brand-brand lain apa, terus kenyamanannya gimana, terus kondisi pada saat iklim hujan gimana. Cukup gitu Pak. Oke, kalau gitu ya saya sih tertarik. Ya. Ngomongin bisnis. Ya. Ini nanti kalau misalnya saya beli itu yang kemarin di email itu price list untuk end user, artinya untuk customer atau untuk saya sebagai distributor. Kalau untuk yang kemarin saya email itu kemarin untuk untuk Bapak. Untuk saya, berarti harga ke saya. Harga ke PT Zentrum Ban. Oke. Nah, biasa kalau keluarnya kan kita kan nanti ada itu bicara lagi saya lah ya. Betul. Oke. Biasa kan resistnya nggak jauh beda ya Pak ya dengan yang lain-lainnya. Biasanya di luar kan naik lagi nanti ya Pak ya. Tapi itu yang price list yang kita email itu untuk PT Zentrum Ban. Seperti itu. Oke, terus kalau promonya ada promo atau ada benefit lain buat saya gitu? Kalau untuk distributor biasanya gini Pak, pertama kita taruh dulu banner Pak. Kalau boleh ya Pak ya. Kita taruh banner atau kita iklankan. Marketing kit lah ya. Betul. Marketing kitnya kita taruh. Terus untuk promonya biasanya kalau untuk awal Pak, untuk yang ban ring 20 misalnya gitu Pak ya, itu kita bisa ada diskon lagi. Dengan tapak 255 lebarnya 20, ringnya 20. Oh gitu. Ya itu kita masih ada promo lagi harganya ya. Pak. Yang kedua warrantinya Pak, untuk pengguna ban yang baru seminggu, misalnya kempes atau tidak ditabrakan ya Pak ya, sudah dibocorkan dia kempes ya, karena cacat produksi lah ya. Cacat produksi betul atau kembangnya atau gimana, itu kita bisa tukar lagi Pak dalam waktu seminggu. Dan itu free, tidak ada biaya apapun. Nah, jadi nanti dari Bapak PT Zentrum Ban nanti klaim aja ke kita Pak. Kita ganti yang baru kita stok lagi. Seperti itu. Berarti promo ada. Itu ya promonya. Nah, yang ke berikutnya Pak, promonya ini masih baru berjalan Pak. Kalau bisa penjualannya ada, kita menargetkan Pak. Jadi dari PT Zentrum kalau misalnya dari ada achievement tertentu. Betul gitu. Itu ada bonus, ada rewardnya Pak. Gitu. Jadi biar menarik ya Pak ya. Orang semangat untuk menawarkan ban Pirelli ini. Ada minimum order Pak? Untuk minimum order ada Pak tentunya Pak. Ada ya? Untuk dapat harga segitu minimum ordernya ada? Ada, minimum ordernya ada. Minimum ordernya sekitar 10 sampai 15 Pak. Ya. Untuk di awal ya Pak ya. Nanti kan kita lihat lagi review Pak, gimana penjualannya dari PT Zentrumnya. Kalau memang banyak Pak, Pak Dodi banyak nih penjualannya, kita bisa, Pak Dodi mau kita bisa tambahin stoknya lagi Pak. Atau kita bisa tambahin ini jualannya lagi seperti itu. Kalau gitu gini, trial dulu nih. Saya mau trial. Boleh. Kapan kira-kira Pak? Saya sih mungkin besok ya. Besok bisa ya. Jam berapa Pak? Jam 10 lah ya. Jam 10 pagi ya. Nanti orang saya akan datang bawa trial dulu untuk baterainya dipasang di mobil Bapak. Mobil Bapak apa nih Pak? Mau boleh tahu Pak? Yang mau dipasang ke mobil apa nih Pak? Pajero Sport. Pajero Sport. Berarti ring berapa? Ring 18 ya. Pelek yang terpasang sekarang sih ring 18. Siap. Nanti saya orang dari kita akan coba bawa untuk baterai kita pasangkan ke Pajero Sport. Atau enggak nanti kalau saya cek dulu deh, maksudnya itu ukurannya berapa? Pastikan dulu ya. Siap. Boleh di email, boleh di WhatsApp Pak. Kan ada nomor WhatsApp saya di itu Pak ya. Boleh, siap. Saya rasa
Ya, cukup sih. Cukup ya Pak ya. Boleh kalau ada yang Cukup aja. ditanyakan lagi boleh di via kontak saya atau email saya Pak. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, nanti juga kalau misalnya kita ada promo-promo yang tambahan atau ban tipe baru lagi, ukuran baru, nanti kita akan pasti akan Kabarin. update, Iya. selalu update gitu. Oke. Ya. Oke, kalau gitu Kak Dodi, terima kasih banyak waktunya. Nanti besok orang saya akan datang untuk pasang ban trial Pak ya. Ya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Selamat pagi. Selamat pagi.